dengan bab 9, yaitu port security. Ada beberapa materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada pengenalan port security. Port security digunakan untuk mengamankan interface. Seperti biasa, kita akan belajar dengan contoh kasus. Oke, perhatikan di sini terdapat 3 server dan 1 PC klien yang terhubung dengan switch serta 1 PC dengan nama hacker yang tidak terhubung dengan siapapun. Nah, di sini kita akan mengkhususkan interface 1, 2, dan 3 yang terhubung dengan server. Maka nantinya jika hacker ingin menyambut interface 1, ini kita klik pada yang hijau ya teman-teman. Lalu pasangkan ke hacker. Lalu pilih yang ke ini fast internet 0. Misalkan hacker ingin mengambil alih, maka nantinya interface akan otomatis shutdown atau tidak aktif sehingga hacker tidak bisa mengirimkan data ke klien. Jadi inilah yang dinamakan dengan port security. Sebelum melakukan konfigurasi, di sini kita tambahkan IP terlebih dahulu pada setiap perangkatnya. Pada server 1, kita berikan IP 192.168.50.1. Jangan lupa untuk subnet masknya ya teman-teman. Selanjutnya kita ke yang server 2. Itu IP-nya 192.168.50.1.2. Lalu untuk server 3, titik ya teman-teman. Dan lalu untuk lainnya itu titik 50.4. Untuk PC hacker IP-nya itu 50.5. Jika sudah selesai, kita bisa cek dengan mengirimkan surat. Maka hasilnya akan terkoneksi ya, sukses. Selanjutnya kita konfigurasikan security pada switch-nya. Nah, perlu diketahui konfigurasi port. Lalu selanjutnya untuk konfigurasi security kita akan coba server 1 terlebih dahulu, yaitu pada interface FA. Kemudian perintahkan switch port security. Lalu ketikkan lagi switch port security MAC address. Nah, untuk mengetahui MAC address, teman-teman bisa buka pada server 1. Teman-teman klik config lalu pilih yang test address 0. Nah, di sini diketahui MAC address-nya itu terdapat di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa kalian saja dan Ctrl C, kemudian di sini teman-teman tinggal masukkan saja. Nah, untuk menempelkannya teman-teman bisa klik kanan lalu paste ya teman-teman. Nah, komen ini bisa mendefinisikan MAC address mana yang tidak boleh berada di FA01. Kemudian kita masukkan perintah switch port security maksimum 1. Ini merupakan izin atau batasan untuk jumlah perangkat yang bisa mengakses port FA01. Untuk angkanya ini bebas, misalkan saya isikan 1. Selanjutnya masukkan komen switch port security violation shutdown. Artinya ketika ingin kita mencabut kabel tersebut kemudian dihubungkan dengan perangkat hacker dan hacker ingin mengirimkan paket ke klien, maka port FA01 akan langsung mati. Lalu kita masuk materi yang ketiga, yaitu ada pengujian port security. Oke, langsung saja kita lakukan pengujian. Di sini kabel pada server 1 kita hubungkan ke PC hacker ya teman-teman. Kemudian kirimkan paket dari hacker ke klien, maka di sini kabelnya akan tershutdown atau tidak aktif dan paketnya pun akan violet. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui identitas dari hacker tersebut. Kemudian bisa buka switch-nya. Privilege mode. Lalu ketikkan show port. Lalu show port security infa01. Perhatikan pada bagian let's search address ini berhasil informasi siapa saja yang baru mengakses port FA01. Teman-teman, di sini kita hubungkan kembali kabelnya. Karena kabelnya masih tidak aktif di sini, kita setting kembali pada switch.
dan masuk ke mode privilege mode, lalu ketikkan inva dan ketikkan shutdown, kemudian no shutdown. Oke, di sini kabelnya sudah aktif ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas MAC address. Jika sebelumnya kita mengkonfigurasi port security dengan menggunakan MAC address, maka sekarang kita akan membuat interface mengidentifikasikan MAC address milik server 2. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Teman-teman bisa masuk dan masukkan perintah switch port security. Lalu masukkan lagi precommand MAC address sticky. Lalu masukkan perintah switch port lagi maximum 1. Maksimum ya teman-teman maksudnya. Dan jalankan perintah switch port security lagi violation. Lalu ketikkan teman-teman tanda tanya. Nah, di sini untuk yang pertama, jadi yang pertama ada protect, kedua ada restrict, dan yang ketiga ada shut. Untuk protect, kita tanda portnya tidak akan mati seperti mode shutdown, melainkan paket yang dikirimkan akan diblokir sehingga lebih memudahkan teknisi karena tidak perlu ke ruang server untuk membuka kabel dan menyalakan portnya kembali. Kita coba dulu yang shutdown. Kemudian teman-teman bisa cek dengan perintah do show port security inva 02. Bisa kalian perhatikan untuk total konfigurasi MAC address masih 0. Artinya belum ada MAC address yang terdeteksi oleh port FA02 ini. Maka di sini kita akan coba tes dengan mengirimkan paket dari server ke PC. Jika sudah berhasil, kita bisa cek kembali di switch-nya ya teman-teman, Bisa lihat pada bagian kabel sudah terdapat angka 1 ya teman-teman, artinya sudah ada device yang terhubung dengan FA02. Dan inilah MAC address yang diizinkan untuk masuk ke interface FA02. Selanjutnya kita lakukan pengujian dengan menghubungkan kabelnya ke hacker ya teman-teman. Kemudian coba untuk mengirimkan paket. Oke, bisa dilihat di sini kabelnya akan mati dan paketnya akan tidak terhubung file. Lalu kita masuk materi yang selanjutnya yaitu ada violation protect. Di sini untuk kabelnya sudah saya hubungkan kembali ke server 2 dan juga sudah saya aktifkan kembali. Untuk caranya sama seperti sebelumnya. Sekarang kita akan mencoba yang violation protect. Kita akan coba pada server 3 yaitu interface 03. Lalu bisa masuk ke interface FA03 ya. Di sini kita akan berikan perintah switch port multi access. Selanjutnya ketikkan switch port security. Kemudian ketikkan lagi switch port security MAC address sticky. Lalu masukkan perintah switch port security maximum 1. Maximum. Dan yang terakhir, ketikkan switch port security violation protect. Agar nantinya paket yang dikirimkan oleh hacker akan diblokir, tetapi portnya tidak mati. Nah, disinilah perbedaan dari protect dan restrict. Lalu teman-teman bisa cek pada do show port security internet FA03. Perhatikan pada security violation icon-nya, yaitu untuk mengetahui jumlah perangkat yang telah mencoba akses pada vault 3. Jika kita menggunakan protect, maka angkanya akan tetap 0, sedangkan restrict akan terus bertambah. Di sini untuk MAC address-nya belum terdeteksi, maka kita kirimkan paket dari server 3 ke PC client. Nah, jika sudah berhasil, teman-teman cek pada switch-nya lagi. Untuk MAC address-nya sudah terdeteksi. Kemudian teman-teman cek untuk menghubungkan hacker ke kabelnya ke hacker. Kemudian kirimkan paket dari hacker ke PC. Bisa berhenti kabelnya. Di sini bisa perhatikan untuk kabelnya masih aktif, namun paketnya akan failed. Kita sambungkan kembali ke server ya teman-teman. Kemudian coba kirimkan lagi.
Nah, maka di sini memberikan keterangan sukses. Kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu violation restrict. Di sini saya sudah menambahkan satu server lagi yang sudah saya konfigurasikan IP-nya, yaitu 192.1.50.6. Kemudian teman-teman bisa konfigurasikan port security-nya. Pada interface 4 interface 5. Di sini teman-teman aktifkan terlebih dahulu dengan switch port mode akses. Lalu switch port security. Lalu MAC address sticky. Lalu masukkan lagi switch port. Lalu maximum. Dan yang terakhir yaitu switch port violation restrict. Jika sudah selesai, kita akan coba kirimkan paket dari server 4 ke klien. Oke, sudah berhasil ya. Selanjutnya kita cek dengan do show di switch ya teman-teman. Do show port security interface FA05. Nah, maka di sini sticky, total dan juga MAC address-nya sudah terdeteksi. Kemudian kita coba hubungkan kabelnya dengan hacker. Lalu kemudian coba kirimkan paket. Maka di sini hasilnya akan failed. Nah, perhatikan di sini interface-nya masih aktif, namun untuk paket yang dikirimkan akan failed. Kita coba cek pada interface. Interface FA. Nah, di sini security violation-nya sudah bertambah. Untuk violation ini adalah paket yang sudah diblokir. Oke, dan seperti itu saja penjelasan materi bab 9 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.